Selamat datang di channel review film Bang Yudis. Ini kali pertama saya merilis konten review film. Jadi, di sini ada film yang judulnya Jennifer Body. Tapi sebelum saya memulai alur ceritanya, saya perlu mengingatkan bahwa video ini adalah mengandung full spoiler. Jadi saya sarankan untuk sebaiknya menonton film aslinya, karena pengalaman menonton film pada aslinya jauh lebih menyenangkan. Kalau begitu, kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan Ijah, seorang wanita cantik yang ditahan di rumah sakit jiwa karena memiliki masalah mental dan gampang tersulut emosi. Di rumah sakit jiwa, Ijah sering melukai para perawat. Dia sering diisolasi karena perbuatannya tersebut. Kasihan banget sih Ijah. Sebelum sakit dan sebelum dimasukkan ke rumah sakit jiwa, Ijah adalah seorang wanita kutu buku yang sangat pintar, dan Ijah juga sering dianggap aneh oleh teman-temannya. Ijah tinggal di sebuah kota kecil bernama Devil Cattle. Dia memiliki pacar bernama Tarno dan juga sahabat bernama Jennifer. Jennifer adalah seorang wanita cantik dan juga bahenol. Jennifer dan Ijah telah bersahabat dari kecil hingga sekarang. Mereka seperti saudara kandung, saking akrabnya. Mereka sering dianggap pasangan lesbong, kampret emang. Suatu hari, Jennifer ngajak Ijah ke sebuah bar bernama Melody Line, di mana sebuah band favorit Jennifer akan tampil di bar tersebut. Malamnya mereka berdua sampai di bar itu, dan terlihat mereka ngobrol dengan vokalis band itu. Saat Jennifer mengambil minuman, Ijah mendengar obrolan anggota band tersebut bahwa Jennifer sudah tidak perawan. Ijah pun kesal menghampiri anggota band itu dan berkata bahwa Jennifer masih perawan, kampret. Setelah Jennifer datang, Ijah memberitahu bahwa anggota band itu adalah orang yang jahat. Kemudian saat konser berlangsung, semua berjalan normal. Jennifer pun senang karena dapat melihat langsung band yang disukainya. Tiba-tiba ada api. Melihat hal itu, Ijah dan Jennifer langsung lari dan keluar dari dalam bar tersebut. Sesampai di luar, vokalis band tersebut menghampiri mereka dan mengajak Jennifer masuk ke dalam mobil. Ijah berusaha keras menghalangi, tapi Jennifer tak menghiraukannya. Mungkin karena sudah kepincut vokalis band itu. Ijah pun khawatir karena dia tahu band itu bukanlah orang yang baik. Kemudian sesampai di rumah, Ijah menelpon Tarno menceritakan kejadian di bar tersebut, dan ia juga bercerita Jennifer yang ikut dengan band itu. Tiba-tiba terdengar ada suara orang datang ke rumahnya. Ijah yang takut kemudian ngecek siapa yang datang. Siapa tahu ada orang minta sumbangan. Ternyata yang datang adalah Jennifer. Dengan keadaan yang tidak wajar, tubuh dipenuhi darah dan wajah sangat pucat. Di dalam rumah, Jennifer makan daging mentah dalam kulkas Ijah. Setelah makan, Jennifer memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Ijah sangat kaget melihat hal itu. Setelah itu, Jennifer langsung pergi tanpa berbicara sedikit pun. Aneh memang. Keesokan harinya, siswa-siswa sangat sedih atas kejadian di bar tadi malam yang menewaskan banyak orang. Ijah masih bingung dengan kejadian Jennifer tadi malam. Tiba-tiba Jennifer datang menghampiri dengan keadaan baik-baik saja. Tentu Ijah sangat kaget dan juga bingung. Kemudian Ijah menanyakan tentang kejadian tadi malam. Jennifer menjawab, mungkin itu hanya halusinasimu saja. Sepulang sekolah, Ijah menceritakan ke Tarno tentang kejadian Jennifer yang mendatangi rumahnya tadi malam seperti orang kerasukan kuda lumping. Mendengar hal tersebut, Tarno menganggap Ijah sedang berhayal dan mengarang cerita. Di tempat yang berbeda memperlihatkan Jennifer yang sedang ketemuan sama Fikri. Fikri yang masih sedih atas kematian banyak temannya di bar kemarin dirayu dan digoda Jennifer. Dengan kebahenolan Jennifer mengajak Fikri pergi ke hutan.
Pikri yang sudah pingin pipis menuruti kemauan Jennifer, mereka pun pergi ke hutan. Pikri pun berpikir mereka akan melakukan goyangan zumba. Kampret emang. Namun di sini Jennifer berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan dan langsung menghabisi Pikri. Seorang guru yang mendengar teriakan Pikri mengira Pikri mengeluapkan kesedihannya. Lalu guru itu menghampirinya. Sesampainya di hutan, guru tersebut kaget melihat keadaan Pikri yang sudah tewas mengenaskan. Terlihat tubuh Pikri tercabik-cabik kayak ayam geprek. Setelah membunuh Pikri, terlihat wajah Jennifer makin cantik dan makin aduhai. Di sini Tarno sedang menelpon Ija untuk ngajak ketemuan, membahas kematian Pikri yang tewas mengenaskan. Ija pun berkata bahwa kejadian ini bukan suatu kebetulan. Sebulan setelah kejadian kebakaran dan juga kematian Pikri, terlihat tubuh Jennifer semakin rusak dengan rambut rontok dan wajah pucat, seperti efek kena PPKM yang diperpanjang terus-menerus. Sepulang sekolah, teman Ija yang bernama Arif mengajak Jennifer pergi berkencan. Awalnya Jennifer gak mau. Setelah Ija bilang bahwa Arif cukup tampan, Jennifer mau diajak kencan dengan Arif. Malamnya terlihat Arif yang siap berkencan mendatangi rumah Jennifer. Anehnya tempat yang dia datangi terlihat bangunan kosong tanpa penghuni. Sampailah Arif ke rumah Jennifer. Di dalam rumah, Arif digoda Jennifer untuk melakukan goyangan zumba. Saat sedang goyang zumba, kesempatan untuk Jennifer untuk menghabisi Arif. Di tempat lain terlihat Ijah juga sedang digoyang zumba oleh Tarno dengan iringan lagu TikTok yang sedang viral. Kemudian Ijah merasa ada suatu hal buruk dan membuatnya tidak fokus. Dia pun bergegas pergi. Ijah langsung segera pulang ke rumahnya. Di perjalanan, dia melihat Jennifer dengan keadaan yang mengerikan. Sesampainya di rumah, Ijah langsung mengunci pintu rumahnya dan Ijah pun ketakutan. Lalu Ijah bergegas ke kamarnya. Ternyata ada Jennifer dalam kamarnya dan dengan keadaan yang baik-baik aja. Kemudian Jennifer bercerita kepada Ijah tentang keadaan sebenarnya saat ini. Bermula, Jennifer diajak pergi anggota band beberapa tahun lalu. Awalnya dia berpikir akan enak-enak dengan band itu. Nyatanya Jennifer dibawa ke sebuah hutan dan melakukan ritual pemujaan setan di dekat rumah Pak RT. Hehe. Maksud kedatangan di kota Jennifer untuk mencari tumbal seorang gadis perawan untuk dikorbankan kepada iblis agar bandnya makin terkenal. Pada awalnya ritual itu semakin lancar sehingga band itu semakin terkenal. Dan ketika Jennifer yang dijadikan tumbal, ritual itu menjadi kacau dan ternyata Jennifer sudah tidak perawan. Jennifer sebenarnya telah mati, hanya saja iblis itu bersemayam di tubuhnya dan membuat Jennifer bangkit dari kematiannya. Karena telah mati, hal itu membuat Jennifer setiap bulan harus makan tubuh manusia agar dirinya bisa cantik kembali. Ijah pun kaget mendengar cerita tersebut dan juga Ijah pun sedih. Di sini Jennifer memperlihatkan ke Ijah saat tangannya dilukai dan luka itu langsung hilang seketika tanpa ada bekas luka sedikit pun. Ijah pun kaget. Setelah itu, Ijah meminta Jennifer pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Ijah pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Jennifer. Di sini Ijah tahu tubuh Jennifer sudah menjadi sukubus. Sukubus ini harus memakan daging manusia agar terlihat cantik dan memiliki kekuatan kembali. Cara membunuhnya adalah dengan cara menusuk jantungnya saat mereka dalam keadaan lemah. Setelah tahu hal tersebut, Ijah menceritakannya ke Tarno.
dan meminta Tarno untuk tidak datang ke pesta dansa malam ini karena Jennifer akan mencari tumbal untuk dihabisinya lagi. Tarno masih tidak percaya. Tarno pun kecewa dan meninggalkan Ija. Malam tiba, pesta dansa dimulai. Ija pun pergi sendirian dan sambil mengawasi Jennifer. Ija pun ketemu dengan Jennifer. Di tempat lain, Tarno berangkat ke pesta dansa sendiri. Di perjalanan, Tarno dicegat oleh Jennifer. Jennifer pun bilang ke Tarno bahwa Ija telah berselingkuh dengan Arif tanpa sepengetahuannya. Tarno pun sedih. Tarno pun diajak ke tempat yang sepi. Jennifer pun mendorong Tarno ke sebuah kolam dan bersiap untuk menghabisi Tarno. Ija merasa Tarno dalam bahaya. Ija pun bergegas ke rumah Tarno dan menemui ibunya. Kata ibunya Tarno sudah berangkat sendiri ke pesta dansa tersebut. Ija pun berlari dan mencari tahu keberadaan Tarno. Tak lama setelah itu Ija menemukan Jennifer yang sedang memakan tubuh Tarno. Ija yang melihat hal itu langsung berusaha menyelamatkannya. Singkat cerita, Jennifer yang lemah ditusuk oleh Tarno dan membuatnya terluka dan pergi meninggalkan mereka. Tarno yang banyak kehabisan darah pun tewas di tempat. Ija pun segera mencari Jennifer dan membalaskan dendam atas kematian pacarnya. Setelah menemukan Jennifer, terjadilah perkelahian antar dua sahabat ini. Ija langsung menusuk jantung sahabatnya ini yang membuat Jennifer tewas. Seketika ibu Jennifer mendengar teriakan Jennifer dan langsung menghampiri kamarnya, lalu menemukan Jennifer yang telah terbunuh oleh Ija. Ija lalu dibawa ke rumah sakit jiwa. Akhirnya kita diperlihatkan bahwa Ija bisa terbang dan memiliki sebagian kekuatan iblis. Ini dikarenakan bekas gigitan Jennifer kepada Ija. Dengan kekuatan super ini, Ija bisa keluar dari rumah sakit jiwa. Ija mencari seluruh anggota band tersebut dan menghabisi semuanya. Terima kasih.